warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, saya panjatkan syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang terus menerus kita rasakan. Nikmat yang tiada henti, nikmat yang begitu banyak sehingga nikmat itu tidak mungkin kita hitung-hitung. Maka oleh Allah tidak suruh menghitung, tapi disuruh mensyukuri. Dan atas para perantara agama disyukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan, dan seluruh para jamaah yang sabar pada malam hari ini disyukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Para seluruh jamaah, alhamdulillah kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah, hidup sekali ini oleh Allah tetap di dalam keimanan, tetap di dalam jamaah, diberikan hidayah. Karena yang namanya hidayah itu tidak semua orang diberi. Cocok dengan dalilnya wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Wa ma kana min nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Kalau istilah Jawanya kalau Pak Samsul, orang iman itu, orang jamaah itu jadi mustikaning jalmo, lancuring jagat itu dari Pak Samsul maupun itu yang turut-turut itu. Maksudnya orang iman itu betul-betul pilihan, karena di dalam hadis qudsi dijelaskan ukhus ba'saman min kulli alfin is'awatin wa is'umin. Jadi dari 1000 hamba hanya diambil satu diberikan hidayah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sisanya berapa? 999 masuk ke dalam neraka. Jadi ini betul-betul harus kita pahami, kita sadari, kita hidup sekali ini oleh Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk Quran, hadis yang berbentuk jamaah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan, semoga Allah paling barokah. Kemudian para jamaah, kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah harus betul-betul selalu bersih, selalu husnudzon billah, berprasangka yang baik, terutama terkait dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Salah satu tanda daripada malam Qadar itu di dalam hadis itu dijelaskan, meskipun tidak secara jelas, secara gamblang, tapi ada kan suasananya lengang, suasananya sepi. Mungkin sing tarawih rakaat akhir mungkin ini malam Qadar ya ini sepi. Kemudian ada rintik-rintik hujan di pagi hari. Boleh dikatakan matahari itu enggan untuk terbit, enggan untuk menyinar matahari, enggan. Jadi temaram, seperti itu. Nah ini barangkali malam hari ini bisa malam Qadar. Kemudian ada yang bertanya, lah ini kan malam genep mas, genep rak kanggone awake dhewe, gitu. Kami ini Gusti Allah sakit mawon ganjil, gitu. Sakit mawon ganjil. Nah, makanya kita harus betul-betul semangat, mensemangati diri kita masing-masing. Karena semua yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu sepanjang niatnya karena Allah, maka dilipat gandakan. Apapun itu, berupa amal soleh di masjid, amal soleh di rumah, bantu pekerjaan istri di rumah itu loh, kalau gunakan amal soleh jadi ganjaran. Dia namanya kira-kira ngilangi misai, ngilangi nyapu, ngomong anak muntas ke kumbani bujun, ini tuh jadi ganjaran nek diniati karena Allah. Apalagi baca Quran,
zikir dan sebagainya. Para saudara jamaah, ada sebuah hadis yang menarik yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadis qudsi yang sudah masyhur, hadis qudsi itu sudah sahih. Allah mengatakan, man sagalahu Quran wa dzikri man asalati a'taituhu khairum mimma sa'ilin. Barang siapa yang di situ sibuk repot karena banyak membaca Al-Quran, sibuk repot karena banyak zikir, maka dia oleh Allah diberi permintaan apapun yang dia minta melebihi orang yang banyak berdoa. Jadi jenengan maca Quran, zikir sampai erak sempat ndonga. Contoh pada malam-malam ini, kita punya target selama 1 bulan harus khatam. Ternyata sudah mendekati lebaran kok masih juz 20, juz 17. Nah, kita punya target nih, wah aku kudu khatam sampai tidak tidur gitu. Ada yang minum kopi tidak tidur, baca Quran sampai caranya bisa khatam. Ya, sampai tidak sempat membaca doa, tidak sempat berdoa. Setelah baca Quran, zikir sampai tidak sempat berdoa. Allah tetap memberikan pahala yang besar sekali melebihi orang-orang yang banyak berdoa. Maka jenengan kalau mengejar target baca Quran, zikir kok tidak sempat berdoa, tidak usah khawatir. Ini Allah sudah memberikan kecukupan buat kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah paling berkah. Kemudian para saudara jamaah, di bulan puasa itu adalah kawah candra di mukanya. Cara bahasa Jawa Pak Sambu, kawah candra di mukanya, di mukonya, kehidupan seseorang. Ketika kita selesai berpuasa, apakah ada perubahan di dalam diri kita? Ada tidak perubahan? Sholatnya lebih tertib, baca Qurannya lebih tertib, zikirnya lebih banyak, hubungan sesama jamaah lebih baik, lebih rukun, kepada orang tua yang lebih yu'adzim, kepada suami lebih menghargai, kepada keluarga lebih menyayangi. Itu berarti jenengan berhasil melewati kawah candra di mukone bulan puasa ini. Gembelengan di bulan puasa ini bisa melewati. Tapi kalau masih tetap masih stagnan, masih statis kalau bahasa kita, itu berarti jenengan tidak ada perubahan, tidak berhasil. Corong sekolah yang betul lulus. Maka monggo kita nanti melihat setelah lebaran ini kita lebih mempeng apa enggak, dari sholatnya, dari pikirnya, dari sholat sunnahnya, dari yu'ati, hubungan dengan sesama tetangga, dengan sesama jamaah. Kalau kita lebih baik berarti kita lulus. Tapi kalau kita masih tetap bahkan lebih jelek berarti kita tidak berhasil. Monggo nanti kita evaluasi, hasibu anfusakum, apa kita menjadi lebih baik apakah itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah paling berkah. Yang terakhir pas bersama, marilah kita semakin lama usia semakin bertambah, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Yang kecil beranjak dewasa, yang sepuh meninggal dunia dan seterusnya. Maka di dalam sebuah hadis itu, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang usianya bertambah banyak, tapi amal perbuatannya semakin baik. Wasarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jeleknya manusia orang yang usianya bertambah banyak, tapi perilakunya semakin tidak baik. Ucapannya jelek, menyakitkan saudaranya, perilakunya menjengkelkan saudaranya, tidak yu'adzim dengan suaminya, tidak yu'adzim dengan orang tuanya. Ini berarti kita semakin lama semakin jelek, tapi kita semakin baik. Dengan suami semakin menghormat, dengan orang tua semakin yu'adzim,
dengan saudaranya semakin rukun dan sama jamaah semakin rukun, berarti kita semakin baik. Monggo ya, di bulan yang baik ini pada saat kita itikaf kita merenung, saya selama ini sudah baik apa belum, dievaluasi terus, terutama yang sudah usia ya, yang sudah usia. Walaupun orang meninggal tidak harus sepuh ya, tidak harus, tapi baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, yang 60 tahun harus waspada ini, rambu-rambu. Enten betul nih, waspada nih, ya, waspada nih. Terus patri mau jalan nanti kan kudu waspada. Nek sawah didodok malaikat bercabut nyawa terus rasa nolak gitu. Nek tamu sudah disemayangi, sesuk masih ada yang lain, malaikat betul sadar. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling berkah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.